Ya, saudara, kembali kami lanjutkan bincang-bincang kita dengan Pak Asfi dari sisi pidato Presiden yang tadi menekankan kembali berulang-ulang bagaimana Indonesia ini harus menjadi negara yang menekankan betul toleransi dan juga nilai-nilai Pancasila. Apa yang Anda lihat dari penekanan khusus Presiden dalam pidatonya? Ya, Presiden tadi mengulang-ulang ya bahwa Indonesia ini negara yang sangat beragam gitu. Nah, untuk itu kita perlu menjaga itu. Jangan keberagaman ini mengganggu persatuan kita. Oleh sebab itu ya Pancasila di sini dibutuhkan, dan karena itu dibentuk kembali lembaga pembinaan Pancasila itu. Tetapi juga di bagian yang lain juga Presiden itu menekankan jangan ada upaya untuk mengganggu keutuhan Pancasila ini. Gitu. Jadi oleh sebab itu pemerintah akan bertindak tegas terhadap organisasi atau gerakan yang anti Pancasila, anti keberagaman ini. Dan ada satu hal yang menarik juga, Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah juga akan bersikap tegas terhadap ancaman komunisme yang sudah dinyatakan terlarang di Indonesia. Saya kira ini suatu hal yang sangat bagus gitu. Kenapa? Karena dengan demikian, dengan penegasan Presiden ini tidak ada lagi muncul orang-orang yang iseng membuat bendera, membuat kaos Palu Arit gitu. Dan kita tahu bahwa sejak era Orde Baru, setiap menjelang tanggal 30 September, itu selalu muncul bendera Palu Arit, logo Palu Arit, kaos Palu Arit, buku yang ada gambar Palu Aritnya. Dan sekarang seharusnya tidak ada lagi, karena pemerintah sudah serius gitu. Kalau ditemukan sesuatu yang bergambar Palu Arit itu, pemerintah harus tegas. Jadi tidak ada lagi namanya iseng atau kemudian hanya sekedar untuk bahan candaan begitu. Betul. Ya walaupun itu dilakukan juga oleh aparat keamanan kita, tidak boleh lagi gitu. Oke, Pak Asfi, ini kan sebenarnya Indonesia yang beragam itu bukan suatu hal yang baru muncul 10 tahun yang lalu begitu. Sebelum lahirnya Indonesia pun kita sudah tahu tanah yang kita sebut Indonesia ini sudah begitu beragam begitu. Anda lihat sendiri perlawanan terhadap dasar negara seperti Pancasila ini dalam sejarah kita memang secara terus-menerus adakah atau memang terkadang mengemuka mereka pihak-pihak yang ingin menjatuhkan pemersatu seperti Pancasila ini? Iya, kita tahu bahwa negara kita ini negara yang di persimpangan dunia gitu. Kita menemu atau mengalami pengaruh dari budaya yang datang dari India, dari Cina, dari Arab, dan dari Eropa gitu. Nah, kemudian di dalam perkembangannya kita tahu bahwa bangsa kita ini menjadi bangsa yang mayoritas beragama Islam. Dan kemudian bangsa yang juga mempunyai etnis terbesar, itu suku Jawa gitu. Tapi ini adalah fakta, adalah takdir gitu. Dan seharusnya dengan kondisi seperti ini, dengan kita tetap bisa memelihara keberagaman ini. Dan di dalam perkembangan sejarah kita tahu bahwa ada upaya-upaya dari kalangan Islam misalnya untuk menjadikan agama Islam ini sebagai dasar negara. Tapi itu kan tidak berhasil. Di dalam konstituante misalnya pada tahun 57. Usulan itu gagal karena tidak mencapai 2/3 jumlah suara. Jadi artinya dari kalangan Islam sendiri juga sebagian tidak setuju Islam itu menjadi dasar negara gitu. Lebih baik ya sesuatu yang lebih umum, Pancasila gitu. Di mana ya walaupun kenyataannya bahwa kita mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam. Demikian juga dengan hal yang lain, dengan suku Jawa. Apa jadinya kalau orang-orang Jawa itu menuntut supaya bahasa Jawa itu menjadi bahasa nasional gitu. Kita akan menjadi seperti India yang sampai sekarang permasalahan bahasa nasional itu belum beres gitu. Bangsa atau orang-orang Jawa itu ya dengan rela bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Bahasa yang dari suku yang relatif lebih kecil dari orang Jawa misalnya. Jadi toleran ini sudah dari awal Indonesia. Jadi itu sudah diperlihatkan sejak masa pergerakan kemerdekaan kita sampai kita memperjuangkan dan kemudian mengisi kemerdekaan itu. Dan ini kita harus pertahankan terus. Ya, pertahankan dan juga terus diakarkan kepada generasi muda terutama. Terima kasih Pak Asfi sudah bergabung bersama Indonesia.